Selamat datang abang kakak di materi selanjutnya, yaitu materi GoDigi. GoDigi series ke-10. Yang hari ini kita akan membahas tema tentang end-to-end data governance approach, best practice framework, and strategic blueprint oleh Dr. Nucolis Ramlan M.T.I. MTI ya. Oke, anatomy of plantation data and current risk. Seperti kita ketahui bahwa teknologi di perkebunan ini memiliki data driven ataupun dari insight yang dikendarai oleh AI. Seperti kita bisa lihat bahwa bagaimana workforce trends atau tren di dunia kerja, bahwa masyarakat banyak menggunakan AI, 83% menggunakan AI dan 19% sangat siap atau rata-rata menggunakan AI ya, atau 90% HR, human resource, menggunakan AI. Nah, opportunity-nya bahwa global talent yang telah menggunakan AI ini, dia bisa menciptakan sebuah feedback yang meningkat, feedback loop and allowing ongoing iteration and adjustment. Jadi peningkatan yang sangat luar biasa kepada produksi maupun kepada kinerja di perusahaannya. Lapisan pengelolaan data dari AI. Kita ketahui bahwa AI itu juga dibentuk oleh kemampuan kita manusia dalam menginput AI, di mana ada data ingestion, data storage, data processing, and data analysis. Di mana 5 sumber utama data ekosistem data perkebunan cerdas itu ada GIS, ada drone, ada IoT, sensor cuaca, ada nanti pasok, ada data SDM. Di mana model infrastruktur deployment-nya dari big data tadi bisa diolah sendiri di on-premise yang disimpan, lalu bisa diolah cloud atau bisa hybrid dari kantor maupun dari cloud. Di mana volume, kecepatan, nilai bisnis mempengaruhi, di mana data IoT, drone dihasilkan mengenai terabyte, tepat, real time atau regulasi ya. Inilah salah satu contoh bagaimana AI bisa mempengaruhi kerja kita ya. Tetapi juga ada nih ancaman bagi operasional dan bisnis. Contohnya kebocoran data lapangan. Ini sangat kritis nih. Ditakutkan bahwa data kita bocor bisa diakses oleh orang. Lalu non-compliance regulasi, di mana pelanggaran undang-undang ini beresiko denda atau pencabutan sertifikasi RSPO dari buyer global. Jadi bisa langsung diakses nih data kita sama auditor. Dan di mana keterbukaan informasi ini bisa mempengaruhi dari compliance kita. Mungkin ada vendor login, balik dulu berarti blank spot, data loss, investasi data serangan cyber. Lanjut, seperti yang tadi dijelaskan bahwa ekosistem pengolahan data seperti yang tadi P1, P2, P4, P3, P4 sesuai dengan layer masing-masing. Dimana hierarki tata kelola data itu biasanya ada top down, ada bottom up. Ya biasanya itu di mix ya, bagaimana memang data itu diperlukan bagi kita. Compliance, framework, and data mesh. Jadi memang selain penggunaan AI data driven, kita juga sebagai suatu lembaga yang terikat oleh hukum ataupun regulator, ada diatur oleh regulasi negara, berbagai regulasi aturan main transformasi di pemerintah. Jadi kita tidak bisa semena-mena menerapkan apa yang ada di luar negeri ini kepada layanan usaha kita di Indonesia karena ada berbagai keterbatasan. Next, data management body and of knowledge, DAMA atau DMBOK ya, bisa kita lihat ini sistem bagaimana cara mengolahnya, bagaimana sistem dibatasi oleh beberapa perundang-undangan yang mengatur baik Perpres maupun Permen. Satu data Indonesia, prinsip regulasi kelembagaan penyelenggaraan dan pemanfaatan data, di mana ini sudah diatur oleh negara, bisa kita lihat sendiri. Next, hierarki domain aspek dan indikator penerapan statistik. Jadi statistik data yang sudah kita dapat itu bisa diolah ya, dan domainnya dan aspek indikatornya bisa diintegrasikan atau dipakai sesuai dengan keinginan kita. Perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27, Nomor 22 juga mengatur ini bagaimana AI ataupun data driven tetap melindungi data pribadi. Sebuah contoh kasus data breach dan sanksinya. Jadi data breach ini
mungkin salah satu resiko ya yang ada di penggunaan data center atau data driver dan AI. Contohnya WhatsApp didenda 267 juta dolar akibat kasus di Irlandia dan beberapa contoh kasus lain. Next, denda pelanggar GDPR. Berapa besar denda bagi pelanggaran perusahaan? Jadi ada memang dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran serius dan pelanggaran yang tidak terlalu parah. Bisa dilihat nilainya. Lanskap kepatuhan untuk other business modern, bisa kita lihat beberapa yang di dunia perkebunan diatur dan dibatasi oleh ISO dan undang-undang. Next, struktur peran dan tanggung jawab, bahwa di dalam penggunaan data driver maupun AI, khususnya di dunia perkebunan, itu ada beberapa aspek atau dimensi: asisten billing, manajer kebun, GM, direksi, vendor eksternal. Implementasi blueprint and cyber defense. Ini bagaimana sistem menjaga kita di layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Bagaimana data ini menjadi sederhana dan bisa kita akses. Next, end-to-end raw data dashboard arsitektur. Bisa kita lihat bagaimana sistem, bagaimana alur pengolahan AI dan data driven. Pendekatan operasional teruji secara empiris. Ada zero trust, ada offline first, ada data minimization, AG gateway, RBIC dan audit trail. Nah, jadi ada practical recommendation buat tim IT nih dan tim kebun, di mana penggunaan data itu bisa lebih baik dan bisa sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nah, ini aspek kritis kualitas data berdasarkan praktik terbaik. Next, model kualitas data dalam perumusan kebijakan keputusan, plan, do, act, dan lain-lain. Dan kesimpulannya, data perkebunan adalah aset strategis dan bukan sekadar catatan operasional. Tata kelola yang buruk malah bertanda pada risiko bisnis. Compliance bukan pilihan tapi suatu kewajiban. Data mesh dan offline first, ada konkret tantangan blind spot di lapangan. Zero trust and RBC harus ditetapkan dari sensor IT hingga dashboard dan bukan hanya di server. Governance bukan proyek IT sehingga butuh kolaborasi. Sekian, terima kasih untuk materi GoDigi hari ini. Mungkin dari Mbak Tiana ada insight atau ada sesuatu yang bisa di-share Mbak tentang AI ini Mbak, gitu, apa memang berguna nggak di dunia kerja kita? Jadi kalau menurut saya dari materi GoDigi Series 10 ini kan tentang from field to dashboard. Nah, memang seperti kita udah ketahui perusahaan kita itu sudah berbasis digitalisasi. Nah, termasuk salah satunya penggunaan AI juga. Cuma perlu diketahui, even AI help employee to work, but kita harus aware juga karena data kita, keamanan data kita tuh bisa bocor nanti seperti yang tadi sudah dipaparkan. Jadi perlu hati-hati, tidak semua kita bekerja tuh harus menggunakan AI seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, setuju banget sama Mbak Tiana bahwa memang AI bisa, tadi bahasanya yang ngeluh atau meningkatkan kinerja kita, tetapi juga ada aspek-aspek yang membatasi baik dari perundangan ataupun peraturan-peraturan yang memiliki sanksi. Mungkin demikian materi GoDigi-nya. Terima kasih. Bye bye.